Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 201 dilindungi. Dia adalah Chu Feng. Bagaimana dia bisa semudah itu? Dia benar-benar naik ke lantai 6. Teriakan kaget yang tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan karena Chu Feng memecahkan sebuah legenda dan menjadi orang pertama yang melangkah ke puncak menara hantu Asura dalam 100 tahun. Ia menjadi idola banyak orang. Meskipun Chu Feng saat ini masih sangat lemah, dengan bakatnya, ia ditakdirkan untuk menjadi karakter yang sangat penting. Pada saat itu, semua orang yang ada di sana menyaksikan kelahiran karakter yang sangat besar. Karena itu, mereka merasa terhormat dan bangga. Terutama penampilan Chu Feng yang muda dan lembut membuat orang tahu bahwa dia masih sangat muda. Jadi, mereka merasa lebih terkejut karena itu membuktikan betapa mengesankannya dia. Dari lubuk hati mereka merasa bahwa prestasi Chu Feng di masa depan tidak terbatas. Asteris H gelombang asteris. Tiba-tiba, di tengah lautan manusia yang luas, sebuah jalan muncul. Orang-orang kuat dari klan Jie, yang dipimpin oleh 3 tetua, dengan agresif berjalan menuju Chu Feng. Di belakang ketiga tetua itu ada Jie Heng, Jie Gang dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dipukuli habis-habisan oleh Chu Feng. Meskipun aura mereka sudah pulih, luka-luka yang ditinggalkan Chu Feng masih bisa dilihat di tubuh mereka. Jie Heng, Jie Gang, apakah dia yang menyerangmu di menara hantu Asura? Seorang tetua dari klan Jie menunjuk ke arah Chu Feng dan bertanya. Penatua, dia adalah Chu Feng yang berbicara omong kosong dan tidak menempatkan klan Jie di matanya. Jie Heng menjawab dan tatapannya yang tajam menyapu tubuh Chu Feng. Tangkap dia. Tetua dari klan Jie berteriak dingin. Sesaat setelah dia berbicara, beberapa orang kuat di belakangnya bergegas menuju Chu Feng. Mereka semua adalah ahli dari alam mendalam. Ketika tekanan berkumpul di satu area dan menekan ke depan, itu seperti gunung besar yang tak terlihat dan bahkan Chu Feng mengerutkan kening. Chu Feng, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Melihat situasinya tidak bagus, Egi ingin meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng dan membiarkan Chu Feng menerobos serangan di sekitarnya. Tidak perlu. Namun, Chu Feng memilih untuk menolak. Bukan saja dia tidak menghindar atau mengelak, dia bahkan berdiri di tempatnya sambil menunggu serangan klan Jie tiba. Pada awalnya, Egi merasa terkejut dengan tindakan Chu Feng, namun dia, yang berbagi segalanya dengan Chu Feng, segera memahami niatnya. Ah! Tiba-tiba, angin kencang berwarna emas datang menyapu dan beberapa anggota klan Jie alam mendalam terbalik saat mereka tertiup, seperti orang-orangan sawah, dan mereka terlempar oleh angin. Pada saat yang sama, 3 sosok tua muncul di depan Chu Feng tanpa suara. Orang yang memimpin adalah penatua Li dari World Spirit Guild, yang bernama Li, minggir. Ini dendam pribadi antara klan Jie dan anak ini. Jangan ikut campur. Melihat itu, ekspresi para tetua dari klan Jie berubah drastis saat mereka menunjuk ke arah tetua Li dan berteriak dengan sangat tidak senang. Omong kosong. Tempat ini adalah milik World Spirit Guildku, dan bukan giliran klan Jie-mu untuk bertindak begitu kejam. Wajah Elder Li juga berubah dingin saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Datang dari luar alun-alun, beberapa ribu orang bergegas masuk dan mengepung klan Jie sepenuhnya. Yang bernama Li, kau benar-benar berani. Sebagai orang luar, kau mempersenjatai diri melawan klan Jie-ku. Ini melanggar perjanjian aliansi dan menghancurkan hubungan damai antara klan Jie-ku dan Serikat Roh Duniamu. Apakah kau sanggup memikul tanggung jawab ini? Tetua klan Jie menginterogasi. Jangan kira aku tidak tahu tentang perbuatan baik klan Jie-mu di menara hantu Asura. Bahkan jika melanggar perjanjian, klan Jie-mu yang bersalah terlebih dahulu. Hari ini, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini. Chu Feng dilindungi oleh World Spirit Guildku. Jika ada di antara kalian yang berani menyerang Chu Feng, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Tatapan mata Elder Li bagaikan api dan nadanya sangat tegas. Baiklah, yang bernama Li. Mari kita lihat apakah kamu mampu mengemban tanggung jawab ini. Sebagai tanggapan, meskipun klan Jie sangat marah, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin pasukan mereka, berbalik dan pergi. Bagaimanapun, itu adalah wilayah World Spirit Guild dan mereka memang salah untuk ujian itu. Jangan khawatir. Bahkan jika klan Jie-mu tidak mencariku, Serikat Roh Duniaku akan mencarimu demi keadilan. Tetua Li juga tidak membiarkannya pergi begitu saja. Setelah klan Jie pergi, tirai ujian jubah putih juga ditutup. Namun, Chu Feng yang menjadi fokus ujian ini tidak pergi karena ia diundang oleh World Spirit Guild ke istana yang sangat mewah. Sebuah pesta besar telah disiapkan untuk menjamu Chu Feng, dan orang yang menerima Chu Feng adalah rekannya, Gubo. Saudara Gubo, ini. Chu Feng merasa sedikit kewalahan saat melihat pesta mewah itu. Tidak hanya World Spirit Guild membantunya menahan masalah dari klan Jie, saat ini, mereka bahkan memperlakukannya seperti itu, jadi dia cukup kewalahan. Saudara Chu Feng, tidak perlu menahan diri. Kamu cukup layak untuk diperlakukan seperti ini oleh World Spirit Guildku. Gubo tersenyum pada Chu Feng.
Setelah mendengar itu, Chu Feng mengerti maksud dari World Spirit Guild. Jelas, mereka melihat potensinya sendiri dan mereka ingin menarik Chu Feng ke dalam World Spirit Guild. Bagi Chu Feng, itu adalah hal yang baik jadi dia tidak menolaknya. Namun, pada saat itu, ujian sudah selesai dan semua orang yang berpartisipasi dalam ujian sudah meninggalkan World Spirit Guild. Suge Liuyun masih menunggu di luar, dan karena Chu Feng takut gurunya akan khawatir, dia berkata, "Saudara Gubo, guruku masih di luar World Spirit Guild, aku ingin." "Saudara Chu Feng, jangan khawatir. Orang-orang telah dikirim untuk mengundang gurumu dan kalian berdua akan segera bertemu kembali." Gubo tersenyum lalu menarik Chu Feng untuk duduk. Pada saat yang sama, di luar World Spirit Guild, di dalam kota yang khusus dibuat untuk menyediakan tempat beristirahat bagi orang luar, Suge Liuyun berdiri di gerbang kota sambil menunggu dengan cemas. "Pernahkah kau mendengar tentang seorang pemuda bernama Chu Feng dalam ujian ini? Dia melangkah ke lantai 6 menara hantu Asura dan mendapatkan buah roh yang matang. Aku pernah mendengarnya. Aku bahkan tahu bahwa Chu Feng baru berusia 15 tahun ini tetapi sudah memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam origin. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih menakutkan. Menurut rumor, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari alam origin tidak dapat mengalahkannya." Benar sekali. Generasi muda klan Jie semuanya tersapu, dan bahkan Jie Bufan pun dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Beberapa dari mereka. Dia bahkan mengalahkan anggota klan Jie. Dia agak terlalu berani, kan? Dengan cara berpikir klan Jie, mereka pasti tidak akan memaafkannya. Kau tidak mengerti. Bakat seperti Chu Feng belum muncul selama 100 tahun dan dia sudah ditakdirkan menjadi seorang jenius. World Spirit Guild telah mengeluarkan kabar bahwa mereka akan melindungi Chu Feng. Saat ini, dia diundang ke World Spirit Guild sebagai tamu dan klan Jie tidak akan berani menyentuhnya. Saat Suge Liuyun sedang menunggu kedatangan Chu Feng, beberapa spiritualis dunia jubah putih di sebelahnya sedang mengobrol satu sama lain. Mulut demi mulut berbicara tentang Chu Feng dan hati Suge Liuyun yang mendengarkan melonjak. Jadi, dia maju dan dengan sopan bertanya, "Saudara-saudara, apakah Chu Feng yang kalian bicarakan berasal dari Provinsi Asure?"